makasih Mas. Tapi gue jadi nggak tahu kayak harus ngomong apa sama lo. Cuma makasih banget udah nemenin gue ngobrol. Makasih banget Mas Kunto. Ternyata seru juga ya. Mungkin obrolan ini akan lebih bermanfaat kalau kita ngobrol dengan ahlinya. Gue akan ngajak Mas Aji Santoso. Nah, buat kalian yang pengen nonton, jangan lupa untuk follow sosial medianya I am Tri Uridu dan juga di sosial media gue. Nanti akan gue post di situ. Oke? Melanjutkan apa yang terjadi kemarin, saya sudah memilih ada 5 orang caller. Akhirnya kita seleksi lagi yang hari ini bisa kita temui dan kita ajak ngobrol. Seperti janji saya akan mengajak salah seorang teman saya yang menjadi tempat curhat seluruh manusia di dunia. Ini dia Mas Aji Santoso. Selamat sore Mas Kun. Seluruh Mas umat Aji. wah. Seluruh umat manusia di galaksi. Mas Aji Santoso Ya. ini adalah seorang praktisi pemulihan batin, betul begitu Mas Aji ya? Ya. Iya. Praktisi emotional healing. Aku mau cerita sedikit aja sih tentang mengikhlaskan, guys. Ini mengikhlaskannya dalam konteks percintaan gitu ya, Mas. Oke. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya sempat menjalin hubungan dengan seseorang dan saya menyudahi hubungan itu karena saya rasa dia masih berkutat dengan masa lalunya. Sehingga saya memilih untuk lebih baik mereka kayaknya harus bersatu dulu. Nanti siapa tahu jika mereka ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalau mereka belum selesai, terus lanjut ke saya, jadinya kan nanti kalau kedepannya dilanjutkan jadi tidak bagus ke depannya. Jadi ada masalah-masalah yang baru gitu Mas. Jadi mau nggak mau sekarang hati saya itu harus mengikhlaskan dan menerima keadaan yang sekarang. Ya. Nah, cara berdamai dengan keadaan dan mengikhlaskan itu seperti apa ya? Nah, tadi Sofi bilang bahwa yang bikin tidak bisa mengikhlaskan adalah terbayang-bayang masa lalu ya, terbayang-bayang kenangan ya. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita selama ini tidak bisa mengikhlaskan, yaitu karena pikiran kita sendiri ya. Pikiran kita yang bayangin masa lalu, atau juga ada orang yang nggak bisa ngiklasin karena kebayang masa depan. Cara yang bisa kita lakukan, kita berlatih untuk menjaga jarak dengan pikiran kita sendiri ya. Dengan duduk diam hening, sadari pikiran. Setiap kali muncul pikiran, berlatih hanya untuk mengamati saja. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu terlalu mempercayai pikiran kita sendiri. Berlatih meragukan pikiran kita sendiri. Sehingga kita bisa ikhlas ya. Begitu ya, Sofi ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, pada akhirnya memang kita tidak bisa membuang salah satunya. Pasti ada jalan tengah. Pasti ada jalan tengah bagaimana kita bisa realistis sesuai apa yang kita butuhkan, tapi juga sesuai dengan idealisme yang kita mau gitu. Lanjutin pertanyaan yang kemarin di Twitter. Ini sih di era pandemi ini gimana sih caranya untuk tetap happy di rumah dan apa istilahnya lebih enaknya tuh biar tetap lebih waras di rumah aja. Di masa sekarang ini biar kita bisa happy di masa pandemi, kita sama-sama ya belajar untuk merasa cukup ya, merasa cukup. Kita belajar menerima. Menerima apa? Bukan hanya menerima gembira, tapi menerima sedih juga. Di masa sekarang ini memang kita kayak seolah-olah ya, mungkin kita perlu belajar untuk menemui rasa yang selama ini tidak kita inginkan. Salah satunya adalah rasa sedih. Tapi gimana pun juga kan sedih ini kan berpasangan dengan gembira kan. Ketika ada gembira, biar lengkap, pasti ada sedihnya. Begitulah hidup. Maka sekarang ini kita sama-sama belajar menerima hal-hal yang selama ini tidak kita inginkan. Ya. Menerima sedih, menerima rasa sepi, menerima ketika kita tidak bisa jalan-jalan, menerima ketika kita tidak bisa berada di tengah situasi yang ramai. Ya, kita belajar menerima, maka disitulah kita akan menemukan bahagia. Aku nggak bisa ngikhlasin kan
yang ngalamin itu di sekelilingku, tapi mereka udah ngiklasin, cuman aku juga ikut ngalamin kan, tapi kenapa aku nggak bisa gitu loh, aku juga ribet di situ, tapi kenapa kok aku susah, padahal mereka yang bersangkutan yang intinya aja udah bisa ikhlas. Bisa ikhlas. Oh. Nah, apa yang bikin kamu nggak bisa ngiklasin, Firda? Kayak ngerasa ini tuh nggak bener gitu. Sehebat apapun kita, seterkenal apapun kita, sekaya apapun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi yang ada ya saat ini. Jadi cara mengikhlaskan bisa juga dimulai dengan mengingatkan diri sendiri bahwa ya hidup kita yang ada adalah di saat ini kan, supaya pikiran tidak penuh dengan masa lalu. Ya, itu tadi kita sudah berbicara dengan 3 orang yang sudah terpilih, yaitu ada Bulan, ada Firda, dan ada Sofi. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Haji sudah mau diajak curhat sama kita-kita. Terima kasih sudah membantu teman-teman yang bercerita hari ini. Semoga yang pada nonton juga bisa mengambil intisari dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Mungkin Mas Haji ada mau yang disampaikan? Ya, terima kasih sudah diajak ya Mas Kun untuk menemani teman-teman, untuk mendengarkan cerita teman-teman. Terima kasih juga teman-teman udah berkenan buat berbagi cerita. Ya, kita di masa sekarang ini kita perlu melatih diri kita untuk menemui diri kita sendiri, ya. Dan yang terpenting adalah mungkin kita juga perlu merenung bahwa ada satu hal yang saya rasa ya perlu kita pelajari bersama, yaitu gini, mungkin selama ini kita kayak bingung memilih antara apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Nah, sekarang ini kita kayak diminta untuk belajar bukan hanya bingung antara dua pilihan itu, tapi kita perlu melampaui dua pilihan itu, yaitu dengan cara memilih yang kita butuhkan. Salah satunya adalah dengan menjaga silaturahmi bersama keluarga. Itulah yang kita butuhkan di masa sekarang ini.